Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi, baiklah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali membaca buku Tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka, yang pada kesempatan ini kita akan melanjutkan dari ayat 108 sampai dengan ayat 110 surah Al-Baqarah, masih pada juz 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfa'u hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Ayat 108. Atau apakah kamu hendak bertanya kepada Rasul kamu sebagai telah ditanyai Musa di waktu dulu? Dan barang siapa yang menukarkan dengan kekafiran akan iman itu, maka sungguh telah sesatlah dia dari jalan yang lurus. 109. Sukalah kebanyakan dari ahlul kitab itu kalau dapat mereka mengembalikan kamu sesudah iman menjadi kafir, karena dengki dari dalam diri mereka sesudah nyata kepada mereka kebenaran. Maka beri maaflah mereka dan biarkanlah, sehingga Allah menunjukkan kuasanya. Sesungguhnya Allah atas tiap-tiap sesuatu adalah maha kuasa. 110. Dan dirikanlah olehmu salat dan keluarkanlah olehmu akan zakat, dan apapun yang kamu dahulukan untuk dirimu dan kebaikan, niscaya akan kamu dapatlah dia di sisi Allah. Sesungguhnya Allah adalah melihat apa yang kamu kerjakan. Setelah Allah memberikan ajaran sopan santun kepada umat yang beriman, supaya mereka memilih kata-kata yang baik yang tidak bisa disalahartikan, dilanjutkan lagi sekarang supaya mereka jangan meniru perangai-perangai Bani Israel yang suka banyak tanya, banyak soal yang bukan semata-mata untuk menghilangkan keraguan. Atau apakah kamu hendak bertanya kepada Rasul kamu sebagai telah ditanyai Musa di waktu dulu? Pangkal ayat 108. Nabi SAW akan bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan mana yang muskil akan ditunggunya. Wahyu ilahi memberikan penjelasan,
tetapi dapatlah dipahami bahwa dia pula orang yang datang bertanya hendak menyoal guru, hendak mengukur dalam dangkal ilmunya. Adapun yang bertanya karena hendak mencari helah dan memutar-mutar. Ada pula yang bertanya di hadapan orang banyak supaya kelihatan bahwa dia orang istimewa. Semuanya ini telah dilakukan oleh Bani Israel kepada Musa. Sekarang timbul pertanyaan kepada orang yang beriman. Apakah kamu akan bertanya seperti itu pula kepada Nabi Muhammad SAW? Apakah perangai demikian akan kamu contoh pula? Maka dengan adanya pertanyaan secara demikian, jelas sajalah maksudnya bahwa orang yang beriman jangan menanya seperti Bani Israel kepada Musa AS itu terhadap Muhammad SAW. Sebab perbuatan yang demikian nyatalah bukan timbul dari iman, melainkan dari perangai kufur juga adanya. Jika datang perintah, laksanakanlah dengan baik. Kalau tersangkut, pecahkan sendiri sangkutan itu seakal budimu. Kalau ada hal yang tidak dibicarakan, bukanlah itu karena lupa, melainkan disengaja untuk meringankan kamu. Maka barang siapa yang mau juga menanya-nanya seperti pertanyaan Yahudi itu, berartilah dia menukar iman dengan kafir. Dan barang siapa yang menukarkan dengan kekafiran akan iman itu, maka sungguh telah sesatlah dia dari jalan yang lurus. Ujung ayat 108. Sesat dari jalan yang lurus, lalu memilih jalan yang berbelit-belit dengan banyak mengungkapkan pertanyaan guna melepaskan diri, akhirnya tersesat kepada kufur, terlepas dari kebenaran, tenggelam dalam keingkaran. Dan memang kalau kita dalam masyarakat, kerap kali orang yang banyak pertanyaan itu adalah dengan maksud mencari jalan untuk melepaskan diri. Sekarang karena belum lepas dari rangka peringatan kepada kaum yang beriman tentang sikap menghadapi ahlul kitab, datang lagi ayat untuk menjelaskan lagi. Tadi di ayat 105 sudah dijelaskan bahwa ahlul kitab dan musyrikin tidaklah bersenang hati kalau Allah menurunkan kebaikan kepada kaum yang beriman. Kalau mereka tidak senang atau tidak suka kaum beriman dianugerahi Allah kebaikan, apakah kiranya yang mereka senangi? Sukalah kebanyakan ahlu kitab itu kalau dapat mereka mengembalikan kamu sesudah iman menjadi kafir karena dengki dari dalam diri mereka, sesudah nyata kepada mereka kebenaran. Pangkal ayat 109. Maka kalau baru sehingga tidak suka jika kaum beriman beroleh kebaikan, belumlah begitu berbahaya. Tetapi kalau mereka telah mulai berusaha agar kamu kembali menjadi kafir, ini sudah lebih berbahaya. Kalau semata-mata tidak suka kaum beriman mendapat kebaikan, itu namanya masih pasif. Tetapi kalau sudah berusaha menarikmu kembali ke dalam suasana kekafiran, itu namanya sudah mulai aktif. Artinya sudah mulai dijadikan usaha. Perasaan hati mereka tidak mereka benamkan lagi, tetapi telah dijadikan rencana, yang menjadi sebab yang pokok ialah karena dengki. Hal itu wajib, sewajib-wajibnya oleh kaum yang beriman, supaya tetap awas dan waspada. Dan hendaklah senantiasa kamu perdalam imanmu, perkuat agamamu. Kalau imanmu bertambah kuat, usaha mereka itu tidaklah akan berhasil. Hanya orang yang bodoh yang akan suka mengganti kembali Allah yang Maha Esa dengan berhala atau dengan kemegahan dunia yang fana. Maka beri maaflah mereka dan biarkanlah sehingga Allah menunjukkan kuasanya. Sebab orang yang beriman sejati tidaklah akan mempan oleh usaha ahlu kitab itu untuk mengkafirkan mereka kembali. Iman kepada Allah adalah nur, dan pendiriannya mereka ajak kembali supaya dipakai itu ialah zulumat atau gelap. Cobalah perhatikan nanti bagaimana Allah memperlihatkan kuasanya, bagaimana gagalnya usaha mereka dengan sikap mereka mengajak kembali kepada yang gelap itu. Mereka sebenarnya telah menentang kehendak Allah, yaitu Allah yang menguasai seluruh langit dan bumi. Mereka yang kafir itu hanya memandang yang di sekeliling mereka saja. Mereka tidak memandang jauh dan tidak mau insaf bahwasanya pendirian yang salah dan batil yang mereka pertahankan itu akan hancur. Dan itu hanyalah soal waktu belaka. Orang yang beriman diperintahkan Tuhan supaya membiarkan mereka. Artinya jangan gelisah. Tuhan memesankan beri maaf mereka, sebab mereka itu bodoh. Jangan kamu lekas marah dan biarkanlah mereka. Sebab di dalam perjuangan menegakkan kebenaran di hadapan kebatilan, yang akan menang ialah barang siapa yang lebih panjang nafasnya. Biarkanlah mereka, sebab mereka segera akan kehabisan tenaga dan akal berhenti dengan sendirinya. Pada waktu itu kamu akan melihat betapa Allah memperlihatkan kuasanya. Jangan kamu terpesona oleh gelagak buih ketika hari banjir. Banjir akan segera reda dan buih akan hilang disirnakan angin. Sesungguhnya Allah atas tiap-tiap sesuatu adalah Maha Kuasa. Ujung ayat 109. Tuhan Allah yang menguasai langit dan bumi yang begitu besar dan luas pada pandangan kita manusia. Maka bagi Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu, soal kekufuran orang yang kafir itu hanyalah sekelumit soal kecil saja. Mudah sajalah baginya memutarkan keadaan, kadang-kadang daripada yang tidak disangka-sangka. Dan itu selalu kejadian dan beberapa kali dialami oleh Rasul SAW dan tiap orang yang beriman. Ingatlah bagaimana orang Quraisy berusaha hendak mengepung Rasul dan hendak membunuhnya.
Ingatlah kisah kejadian-kejadian kecil yang terjadi seketika bila bersembunyi di dalam gua. Kekuasaan siapa yang menghambat mata mereka sehingga mereka tidak merungkukkan kepala di pintu gua, sehingga mereka tidak melihat Rasul dan sahabatnya Abu Bakar yang tengah bersembunyi. Sedangkan Rasul dan Abu Bakar melihat kaki-kaki mereka sehingga lutut. Oleh sebab itu maka yang amat penting ialah memperteguh hati, sebab benteng keislaman dan keimanan itu wajib diperteguh. Maka untuk memperteguhkannya ialah dan dirikanlah olehmu solat. Pangkal ayat 110. Selama ibadat solatmu masih tegak, selama suara azan masih berdengung memenuhi udara, Salatil jamaah masih berdiri, Jumat masih ramai dikunjungi dengan safnya yang teratur, tidaklah ada satu usaha Ahlul Kitab itu yang berhasil. Sebab saf umat beriman itu rapat dan teguh. Dan keluarkanlah akan zakat. Artinya janganlah bakhil mukmin yang kaya mengeluarkan harta membantu orang yang miskin. Sebab miskin itu adalah pintu kepada kufur. Asal perut berisi kadang-kadang orang tidak berkeberatan menjual agamanya. Bukan saja zakat yang wajib, malahan segala sedekah, hadiah dan hibah tandanya hati murah. Demikian juga memberikan harta benda untuk pembangunan segala usaha menegakkan agama. Jangan ditahan-tahan. Dan apapun yang kamu dahulukan untuk dirimu dari kebaikan, niscaya akan kamu dapatilah dia di sisi Allah. Artinya jika diberi Allah rezeki di zaman sekarang ini, keluarkanlah terlebih dahulu sekarang juga. Ini namanya telah dikirimkan terlebih dahulu untuk persiapan diri sendiri di hadapan hadirat Allah. Semuanya tidak akan hilang dengan sia-sia. Semuanya kelak akan kau dapati kembali di sisi Allah. Lebih baik dikirimkan harta itu terlebih dahulu dari sekarang, sebab hartamu yang sebenarnya ialah telah engkau belanjakan. Kalau engkau bakhil, engkau tahan-tahan harta itu sementara engkau hidup ini, kelak jika engkau mati, tidaklah ada faedahnya buat kamu sama sekali. Maka kekuatan beribadat solat, mengeluarkan zakat dan kesudian mengeluarkan harta benda, itulah dia pokok penting dalam menangkis serang ahlu kitab yang selalu berusaha keras memutar haluan hidupmu dari Islam kembali menjadi kafir. Itu sesungguhnya Allah adalah melihat apa yang kamu kerjakan. Ujung ayat 110. Dengan berusaha terus dan bergiat untuk terus menunjukkan dan mengamalkan iman, merapatkan hubungan dengan Allah dengan mendirikan solat dan mengeluarkan zakat bagi merapatkan hubungan sesama sendiri, maka usaha mereka hendak mengkafirkan kamu kembali niscaya akan gagal. Allah selalu melihat bagaimana kegiatan kamu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.